Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di awal bulan Muharram ini, minggu pertama bulan Muharram ini tanggal 7 ya Pak. 7 Ustaz ya. 7 Muharram. Kita kan ada 9 puasa Tasu'a atau puasa Asyura saya Pak ya. Asyura tentunya yang penekanannya di situ, tapi kita menambah 9 10 itu tidak ada masalah di situ juga. Ya mudah-mudahan nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam hari ini kita melanjutkan lagi pembahasan kita dari kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Pembahasan kita terakhir tentang sunnah dalam salat ya. Masih di poin pertama, yaitu mengangkat tangan. Jadi waktu itu kita jelaskan bahwasanya mengangkat tangan itu disunnahkan dalam 4 posisi. Kemarin sudah kita bahas posisi yang pertama, yaitu ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram disunnahkan untuk mengangkat. Sekarang yang kedua dan yang ketiga ya Pak ya. Kita disunnahkan untuk mengangkat tangan ya ketika indar ruku' ya. Wa yustahabbu raf'ul yadaini indar ruku' wa raf'u minhu ya. Wa raf'i minhu. Jadi disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika ruku' dan naik dari ruku'. Apa ya? Jadi yang pertama itu takbiratul ihram. Yang kedua disunnahkan dan yang ketiga adalah ketika ruku' dan naik dari ruku' mau i'tidal itu. Itu ngangkat tangan. Allahu Akbar, kemudian sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan lagi. Sunnahnya, jadi 4 keadaan nanti kita mengangkat tangan itu. Takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, ketika ruku, ketika i'tidal. Hadis terkait dengan mengangkat tangan ketika ruku dan ketika i'tidal ya Pak ya. Ruku dan i'tidal itu sama-sama mengangkat tangan sama dengan takbiratul ihram disunnahkan. Itu hadisnya diriwayatkan oleh 22 orang sahabat ya. Mereka menyaksikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ketika ruku dan ketika i'tidal. Jadi ketika i'tidal kita i'tidal, jangan tangannya dilepas ke bawahnya. Atau ketika ruku ya jangan juga. Allahu Akbar, ngangkat tangan Pak ya. Ngangkat tangan. Ya. Jadi diriwayatkan oleh 22 orang sahabat dan mereka menyaksikan bahwasanya Rasulullah melakukan itu. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama, kalau beliau akan mengerjakan ilas salati, salat, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yakuna hazwa mankibaihi, sampai seluruh mankibaihi. Kita sudah menjelaskan kemarin, bisa sini atau sini, ya Pak ya. Nah, seluruh sini, atau yang seluruh itu ininya, sehingga telinga yang di sini. Kemudian, summa yukabbir, kemudian beliau bertakbir. Jadi mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Fa'idha aroda an yarka, kalau beliau pengen ruku, beliau apa? Rafa'ahuma, beliau juga mengangkat kedua tangannya misla dzalika, sama, angkat tangan lagi.
Jadi ketika takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, mengangkat tangan. Ketika ruku, kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu juga dikatakan mengangkat tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu, kalau beliau mengangkat kepalanya dari ruku, minar ruku', rafa'ahuma kadzalika, beliau juga mengangkatnya. Jadi takbiratul ihram ketika ruku dan naik dari ruku, tidak ya Pak ya, itu mengangkat kedua tangannya. 22 orang sahabat meriwayatkan itu dan dilihat langsung dari Rasulullah SAW melakukannya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Al-Baihaqi. Kemudian beliau mengucapkan ketika mengangkat tangan dari i'tidal itu, Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Nah. Kemudian di dalam Bukhari ditambahkan, ya, wala yaf'alu dzalika hina yasjud, beliau tidak melakukan itu ketika sujud. Ya. Jadi ketika sujud, dari i'tidal ke sujud tidak melakukannya. Ya. Wala hina yarfa' ra'sahu minas sujud, dan enggak juga ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Mau duduk di antara dua sujud ya enggak ngangkat, enggak Allahu Akbar, enggak gitu juga ya. Jadi takbiratul ihram ketika ruku, naik dari ruku i'tidal, kemudian mau sujud itu enggak duduk di antara dua sujud, tidak mengangkat tangan, tapi Allahu Akbar ya ada gitu. Tapi ngangkat tangannya tidak. Yang ada itu biasanya Syiah itu. Kelihatan Syiah itu biasanya. Kalau yang Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Dalam hadis riwayat Bukhari tidak dijelaskan adanya seperti itu. Kemudian dalam riwayat Muslim dijelaskan wala yaf'aluhu hina yarfa' ra'sahu minas sujud. Dalam riwayat Muslim dikatakan tidak mengangkat kepalanya, ya. Wala yaf'alu, tidak melakukan, tidak mengangkat kedua tangannya ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Di antara dua sujud enggak mengangkat tangannya. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim juga dikatakan wala yarfa'ahuma bainas sajadatain. Di antara dua sujud juga tidak mengangkat kedua tangannya. Ya. Dalam Al-Baihaqi dikatakan, dan Rasulullah pamadzal tilka salatuhu, begitulah salatnya Rasulullah hatta laqiyallaha, sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai beliau meninggal itu begitu cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbiratul ihram ketika ruku dan ketika i'tidal. Ketika sujud enggak mengangkat tangan, di antara dua sujud juga tidak mengangkat tangan. Kemudian dikatakan oleh Ali Al-Madaini, ya, atau Ibnu Al-Madaini di sini dikatakan, hadzal hadis indi hujjatun 'alal khalqi. Ya. Hadis ini adalah hujjah bagi seluruh manusia. Semua yang mendengarnya fa'alaihi an ya'mal bihi. Semua yang mendengarnya idealnya ya seharusnya melakukan itu. Ya. Karena tidak ada dalam pensanadan hadis ini masalah sedikit pun. Pak ya, tidak ada masalah sedikit pun. Bahkan Imam Bukhari itu menulis masalah ini di bagian yang khusus tersendiri. Ya, tersendiri. Masalah mengangkat tangan itu. Dihikayatkan di dalam tasnif tersebut, riwayat dari Hasan, dari Humaid bin Hilal, bahwasanya dahulu para sahabat itu melakukan seperti itu, yaitu mengangkat kedua tangannya di 3 tempat. Nah, 3 tempat. Ini belum yang keempat belum disebutkan ya Pak ya. Sedangkan ada yang berpandangan, ya, pandangan dari Abu Hanifah memang Pak ya. Kalau Abu Hanifah itu mengatakan bahwasanya yang disunnahkan untuk mengangkat itu, yang disyariatkan itu cuman ketika takbiratul ihram. Jadi jumhur ulama itu mengatakan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud. Ya Pak ya. Kalau mazhab Hanafi itu mengatakan ketika takbiratul ihram saja, yang lainnya tidak disyariatkan. Ya. Cuman di takbiratul ihram saja. Mereka dalilnya apa? Dalilnya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mas'ud? La usalliyanna lakum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memperlihatkan kepada kalian, kata Ibnu Mas'ud, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat dan tidak mengangkat tangannya kecuali kedua tangannya kecuali sekali. Sekali itu kapan? Ketika takbiratul ihram. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Cuman dikomentari oleh para ulama bahwasanya, para ulama ahlul hadis, bahwasanya
ini adalah hadis paling dhaif yang bisa yang dijadikan rujukan oleh orang karena banyak ilat. Ilat itu artinya masalah dalam periwayatan itu sehingga tidak layak dijadikan sebagai dalil. Nah, maka kalaupun dikatakan ini tidak bermasalah, misalnya dikatakan bahwasanya hadis sahih, ya, maka di sini ya dikatakan ya bermasalah secara ilatnya itu. Ya. Kemudian karena dia juga tidak dianggap bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lainnya, ya. Karena sudah hadis sahih yang lainnya itu sudah mencapai tingkatan masyhur atau syuhrah, ya Pak ya. Kemudian yang lainnya berkata bahwasanya Ibnu Mas'ud itu bisa jadi lupa, Pak ya. Bisa jadi lupa karena memang Ibnu Mas'ud itu ada beberapa periwayatan yang dianggap lupa dari beliau. Contohnya ya Pak ya. Itu dikatakan oleh Az-Zulai'i itu. Az-Zailai ya, dalam Nasbur Riwayah Sahibut Tanqih, menulis At-Tanqih dikatakan laisa fi nisyani Ibnu Mas'ud lidzalika ma yastaghrib. Jadi lupanya Ibnu Mas'ud untuk mengangkat tangan ketika ruku dan ketika i'tidal itu bukan sesuatu yang ganjil sebenarnya. Karena Ibnu Mas'ud juga dalam beberapa riwayat lainnya juga mengalami lupa. Contohnya Ibnu Mas'ud pernah lupa ya. Nasiya Ibnu Mas'ud minal Qur'an ma lam yakhtalif fihi al-muslimuna ba'd. Ibnu Mas'ud itu pernah lupa beberapa bagian dari Al-Quran yang kaum muslimin sepakat itu bagian dari Al-Quran. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud itu kan sebenarnya ahli Al-Quran itu beliau itu. Ya, tapi ya namanya manusia ada yang luput dari beliau Pak ya. Maka ada bagian dari Al-Quran itu yang lupa periwayatannya sama Abdullah Ibnu Mas'ud. Padahal para sahabat bersepakat itu bagian dari Rasulullah. Bagian dari berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa Pak? Al-Mu'awwidzatain. Itu surat Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu lupa Ibnu Mas'ud. Nah, lupa sebagai bagian dari Al-Quran. Ya. Padahal semuanya bersepakat itu bagian dari Al-Quran. Nah, itu adanya sifat manusiawi di situnya Pak ya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga pernah lupa tentang nasikh yang ada di dalam Al-Quran. Ya, nasikh itu artinya ada perubahan hukum yang ada di dalam Al-Quran yang disepakati oleh para ulama. Sebagaimana Ibnu Mas'ud juga lupa cara berdiri dua orang di belakang imam. Gimana posisi dua orang seharusnya di belakang imam. Intinya ada beberapa hal yang memang dilupakan oleh Ibnu Mas'ud. Sehingga kalau seandainya Ibnu Mas'ud lupa takbirnya Rasulullah ketika ruku dan ketika i'tidal, itu kata Az-Zailai itu memang bisa dimaklumi karena beliau juga memang beberapa kali sering terlupa ya, sering lupa. Itu pandangannya Az-Zailai dalam Nasbur Riwayah. Jadi itu yang kedua dan ketiga ya Pak ya. Jadi yang kedua ketika ruku, ketiga ketika i'tidal. Kemudian yang keempat, kita mengangkat tangan itu indal qiyam ila raq'atis salisah, ketika naik ke rakaat yang ketiga. Naik kan tahiyat pertama, naik ke rakaat ketiga ya Pak ya. Nah, itu ngangkat tangan lagi. Ya. Itu ngangkat tangan lagi. Ya, sudah selesai tahiyat kan Allah, nah, itu ngangkat tangan lagi. Jadi 4 posisi kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit naik ke rakaat ketiga setelah tahiyat pertama. Ya gitu ya Pak ya. Jadi 4 posisi itu kita angkat tangan tuh. Yang lain tidak. Yang lain tidak. Pendapat yang kalau mazhab Hanafi cuman ketika takbiratul ihram saja, tapi berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud tadi sudah dibantah. Ya, karena riwayat Ibnu Mas'ud itu banyak masalah dalam periwayatannya itu. Kemudian Ibnu Mas'ud juga terkenal ada beberapa yang dilupakan dalam beberapa periwayatan. Ya Pak ya. Nah. Jadi diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qama minar raq'ataini, bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya dia ini Ibnu Umar radhiyallahu an ketika berdiri dari 2 rakaat maka dia mengangkat tangannya. Ya. Kemudian
hal itu dikadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasulullah membenarkannya, ya. Jadi annahu kana idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar itu mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari 2 rakaat, Pak. Jadi Allahu Akbar. Kemudian dia mengatakan inilah yang dilakukan Rasulullah SAW dan beliau melakukan itu, kata Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i. Kemudian juga ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menggambarkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Ali? Annahu idza qama minas sajadataini, kalau Rasulullah berdiri dari 2 sujud, ya. Maksudnya selesai dari dua sajdatain, ya. Rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi wa kabbar. Beliau mengangkat kedua tangannya, selurus kedua tangannya dan bertakbir. Maksud 2 sujud di sini, sajdatai di sini adalah rakaatani. Ya. Jadi wal muradu bis sajadataini rakaatani. Maksud dari 2 kali sujud di sini adalah 2 rakaat. Itu dalilnya, Pak. Jadi dalil pertama dari Ibnu Umar yang mengatakan Rasulullah berdiri dari 2 rakaat dengan mengangkat tangan, kemudian mengatakan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Riwayat kedua, ya, Ali yang menggambarkan salatnya Nabi, yang menjelaskan bahwasanya Nabi bangkit dari 2 kali rakaat, 2 rakaat itu bangkit mengangkat kedua tangannya. Jadi 4 posisi itu, Pak, kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ya, ingat mungkin dengan baik, Pak, ya. Bahwasanya ketika takbiratul ihram, ruku, i'tidal, bangkit dari 2 rakaat. Tahiyat pertama itu. Berarti ketika kalau sholat subuh berarti kita ngangkat tangannya, ya, ketika takbiratul ihram, ruku dan i'tidal. Ya. Ketika bangkit dari rakaat pertama ke kedua ya enggak berarti. Ya, Pak, ya. Karena cuman baru 2 rakaat. Nah. Gimana, Pak? Makmum yang terlambat. Makmum yang selisih dengan imam. Misalnya sholat subuh tadi kan imam sudah salam, kita masih bangkit dari salam itu kan jadi nambah salam. Ya, kita ketika menambah itu kita ngangkat tangan itu, Pak. Karena kita selesai dari dianggap selesai sesuatu yang baru kita. Maka kita tambahan itu ketika kita selesai salat tahiyat itu kita ngangkat tangan seperti biasa. Ya. Ya, assalamualaikum imam, kemudian kita kan naik, ya, Pak, ya. Nah, kita ngangkat tangan itu. Karena dianggap selesai dari tahiyat itu sendiri. Maka kita posisi-posisi baru kita ngangkat tangan ketika itu, dianggap sebagai ngangkat tangan ketika itu, Pak. Nah, jadi yang kita lakukan adalah misalnya, Pak, ya, kita sholat subuh misalnya, masbuk, ya, sudah tertinggal 1 rakaat. Ya, kemudian kita ikut 1 rakaat, imam assalamualaikum waalaikumsalam, kita naik, ya. Kita ngangkat tangan karena ketika itu kita dianggap sebagai sesuatu yang baru ketika itu. Ya, walaupun tadi kita 1 rakaat baru bersama imam. Gitu, Pak. Jadi kalau normalnya 4 posisi itu. Pak, ya. 4 posisi tersebut kita mengangkat tangan. Kalau sholat zuhur ya berarti ketika 2 rakaat naik ke 3. Ya, Pak, ya. Sholat asar juga begitu. Maghrib juga sama. Ketika mau pindah ke rakaat ketiga. Nah, kalau isya juga sama, gitu. Oke. Oke. Ya. Oke. Ya, sunnahnya adalah dianjurkan, sunnah muakkadah di situ, Pak. Nah, ya, dianjurkan, sunnah muakkadah. Ya, bukan penentu untuk sah enggak sah salatnya di situ memang. Nah, karena dia bagian dari sunanus shalah. Yang fardunya itu kan takbiratul ihramnya, bukan mengangkat tangannya. Kemarin sudah kita jelaskan juga bahwasanya yang wajib itu takbiratul ihram, mengangkat tangan itu adalah kesunahan. Nah, kesunahan. Takbirnya wajib, ya, Pak. Allahu Akbar, mengangkat tangannya itu yang bagian dari kesunahan. Tapi sunnah muakkadah itu. Ya. Sunnah muakkadah. Jadi itu yang dianjurkan, 4 itu. Bagian dari sunanus shalah. Kita, ya, mengangkat tangan dalam posisi 4 posisi tersebut. Itu yang pertama itu. Sunnah yang kedua, ini masih ada, Pak, ya. Jadi musawatur mar'a birrajul fi hadhihi sunnah. Kemudian
perempuan dan laki-laki hukumnya sama dalam sunnah ini. Jadi mereka perempuan, ya, para ibu-ibu tetap hukumnya sama di sini ya. Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ya, dalam 4 posisi tadi, Ibu ya. Sama hukumnya berlaku di situ. Imam Asy-Syaukani mengatakan ya, wa'lam anna hadhihi sunnah ya, sunnah, ketahuilah bahwanya sunnah ini yashtariku fiha rijal wan nisa. Bersekutu padanya laki-laki dan perempuan. Walam yarid ma yadullu, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan alaiha takbir tersebut. Wa kadza lam yarid ya, begitu juga tidak ada dalil ya yang menunjukkan perbedaan bainar rajul war mar'ah fi miqdarir rafa. Dalam tinggi seberapa ngangkatnya itu sama juga. Ya, sini kalau enggak di atas telinga segini ya Pak yang kemarin itu. Sama tingginya ngangkatnya. Tidak ada beda di antara keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi sunanus shalah adalah wad'ul yamin 'ala syamal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik. Nanti posisinya ada beberapa penjelasan nanti, apakah di sini, apakah di sini ya. Tidak sebaliknya. Walaupun enggak batal ya. Sunnahnya kan sunnah. Tapi ini yang harusnya kita lakukan. Bahkan dalam riwayat itu Rasulullah pernah sahabat begini, ditarik tangannya Rasulullah di gini. Itu makanya kita katakan sunnah muakkadah. Sunnah tapi sunnah muakkadah. Karena kalau dikatakan wajib tentu tidak, karena dia bukan bagian dari fardu salat. Tapi muakkadah. Maka yundab, disunnahkan wad'ul yadil yumna 'alal yusra fis shalah. Disunnahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas salat. Ada 20 hadis yang menjelaskan hal ini. 18 hadis itu diriwayatkan dari sahabat, kemudian mauquf itu 2 dari Nabi, dari tabi'in. Mauquf sampai kepada tabi'in. Tapi ada 20 riwayat dalam hal ini yang menjelaskan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Pertama dari Sahal bin Sa'ad ya Pak ya. Kanan nasu, dahulu orang-orang itu yu'maruna, diperintahkan ayyadu ar-rajulu yadahul yumna ala zira'ihil yusra. Dahulu orang-orang itu dalam riwayat Sahal bin Sa'ad diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas zira'. Zira' itu berarti di sini itu. Nah, apa ya? Nah, sininya itu diletakkan bagian kirinya dalam salat. Kemudian dikatakan oleh Abu Hazim, la a'lam illa annahu yanmi ya. Zalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak tahu itu riwayat itu kecuali dimarfu'kan, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung rafa' marfu' kepada Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Malik dalam Al-Muwatta. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa hadza hukmur rafa'. Ini hukum hadis ini adalah rafa' ya. Artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu mahmul ala annal amir lahum bidzalika huwan nabi. Karena yang memerintahkan ketika itu nabi. Jadi walaupun sahabat yang meriwayatkan, tapi yang memerintahkan itu nabi, sehingga dianggap hukumnya rafa'. Rafa' itu marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di ziroknya. Zirok sini Pak ya. Taruh sini. Kemudian dalam riwayat lainnya juga Pak dikatakan ya. Dikatakan dari sama dari Sahal bin Sa'ad yang mengatakan, inna ma'syarul anbiya ya, sesungguhnya kami para nabi umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina. Kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka kami dan mengakhirkan sahur kami. Wa wad'i aymanina ala syama'ilina fis shalah. Kemudian meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami di dalam salat. Ya gini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati bi rajulin, seorang sahabat Pak ya. Wa huwa yusalli, sahabat ini sedang salat. Wa qad yad'a yadahul yusra 'alal yumna. Ya tangannya begini Pak. Balik. Taruh tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas tangan kanannya. Fantaza'aha, ditarik sama Nabi. Ditarik sama Nabi.
Wa wada'al yumna 'alal yusra. Kemudian dipindahkan sama Nabi, taruh yang kanan, ditaruh sama Nabi yang kanan di atas yang kiri gitu ya. Tadi gini, kemudian ditarik sama Rasulullah, pindahin posisinya begini. Itu diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan isnaduhu sahih. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki lam ya'ti fihi anin nabi khilafun. Tidak ada perbedaan riwayat dari Nabi mengenai hal ini, Pak ya. Dan ini adalah qaul jumhur sahabat dan tabi'in, disebutkan oleh Malik dalam Al-Muwatta. Ya. Dan Malik yakbit hatta laqiyallahu azza wajalla. Dan Malik itu begini, ya, Imam Malik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnahnya kita meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Kemudian sekarang kita lihat lebih lanjut lagi, maudhi' wad'il yadain, di mana kita meletakkan posisi kedua tangan itu. Di sini bawah pusar, atau di sini atau di dada ya Pak ya. Berkata Kamal bin Hammam, walam yasbut hadisun sahihun yujibul amal fi kaunil wada' tahta sadr. Ya, tidak ada hadis sahih yang sabit yang memang bisa dipastikan kesahihannya yang mewajibkan beramal untuk meletakkan kedua tangan di bawah dada. Tidak ada hadis sahihnya memang Pak ya. Kemudian tahta surrah juga, tahta surrah itu di bawah pusar. Kan riwayat Ali nanti ada Pak. Riwayat Ali itu tahta surrah malah. Tahta surrah itu di pusar di bawahnya. Nanti ada beberapa emang segini atau di dada atau di bawah pusar satu. Dari Ali itu malah di bawah pusar. Jadi riwayat yang sabit yang menjelaskan di bawah dada, kemudian di bawah pusar, ya, itu belum ada hadis yang sabit kesahihannya di situ menjelaskan mengenai hal tersebut. Wal ma'hud indal Hanafiyah wa kaunuhu tahta surra. Yang menjadi pegangan dalam mazhab Hanafi itu di bawah pusar. Jadi Hanafi itu kan makanya kalau kita lihat orang Hanafi salat Pak, ini gini tangannya bawah itu. Ya, bawah pusar. Bawah pusar. Ya. Sedangkan Syafi'i tahta sadr. Sini berarti. Ya, Syafi'i itu tahta sadr. Sedangkan dari Imam Ahmad dua pendapat itu. Ya, kedua Imam Ahmad itu dua pandangannya Bu ya. Tahta surrah itu di bawah pusar dan di bawah dada. Ya, di bawah dada. Kemudian wa tahqiq al-musawatu bainahuma. Jadi dua pandangan dan musawa artinya sama kedudukannya, setelah tahqiq sama kedudukannya di situ. Bahkan At-Tirmizi mengatakan inna ahlal ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan para tabi'in yarawna berpandangan an yadu ar-rajul yaminahu ala shimalihi fis shalah. Ya. Agar seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat. Wa ra'a ba'duhum, sebagian mereka berpandangan ayyadu ahad fawqa surrah. Ya. Kalau Imam Tirmizi mengatakan sebagian berpandangan para sahabat itu meletakkan di atas surrah. Ya berarti di sini, di bawah dada, di atas surrah. Wa ra'a ba'duhum ayyadu ahad tahta surrah. Sebagian sahabat itu berpandangan di bawah surrah, di bawah pusar. Coba ya. Itu kan saya sering Pak ya, mungkin Bapak yang pernah haji umroh apa itu kan sering ketemu itu orang-orang macam-macam karena memang negeri Islam ini luas ya Pak. Dan ini perbedaan furu'iyah ini, perbedaan masalah furu' bukan masalah usul ya. Biasa saja kita dengan hal ini. Wa kullu dzalika waqi'un indahum, dan semua itu terjadi di kalangan sahabat. Jadi sahabat itu ada yang di bawah pusar, ada yang di bawah dada. Ya. Imam Ahmad tadi dua pandangannya, keduanya bisa bagi beliau, sama kedudukannya kata beliau. Kalau Hanafi di bawah pusar, Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Hanya saja memang Pak, ada riwayat lainnya ya yang mengatakan tufidu annahu kana yadahu ala sadrihi. Kemudian ada riwayat lainnya yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah meletakkan di atas dadanya. Jadi ada tiga bentuk ini sekarang apa ya? Dada di atas dada ini ala sadrihi, itu beberapa riwayat juga memfaedahkan itu. Kemudian riwayat yang di bawah dada ini fawqa surrah, di atas pusar, dan yang di bawah pusar. Nah, itu ada beberapa riwayat mengenai hal tersebut. Ini berdasarkan riwayat dari Halab At-Ta'i mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yadha al-yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas kiri ala sadrihi. Sini Pak, di dada itu, ya. Fawqal mifsal, di atas batasan ini. Diriwayatkan oleh Ahmad, dihasankan oleh At-Tirmizi.
Kemudian dari Wa'il bin Juhur dikatakan, Hujar mengatakan, Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya ala yadihil yusra ala sadrihi, di atas sadarnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Huzaimah, disahihkan ya, dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud An-Nasa'i dengan lafaz, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya ya ala zahri kaffihil yusra war rasakh ya. Kemudian wal misal, kemudian di sini ya. Nah, kemudian beliau meletakkan tangan ininya, tangan telapak tangannya ini di atas tangan kanannya, war rasakh di sini ya. Di atas rasakh ini batasan, misal baina sa'id wal kaf. Nah, ini berarti di sini wasa'id berarti di sini Pak ya. Innahu wadu al-yumna ala zahril yusra ya warasakhihi wasa'idiha. Nah, ini ya Pak ya. Saya ulang lagi bacanya biar jelas ini. Summa wadu ayyadahul yumna, meletakkan tangan kanannya ala zahri kaffihil yusra, di sini berarti warasakh wasa'id. Nah, gini Bu posisinya. Ya, ai innahu wadu ayyadahul yumna ala zahril yusra warasakhihi wasa'idiha. Ini mencakup di sini berarti posisinya. Nah, pegangannya begini. Nah, nanti bagian memang ada riwayat nanti yang di sini. Nah, tapi kalau berdasarkan riwayat dari apa tadi An-Nasa'i, ya beliau meletakkan tangan kanannya ini, telapak tangannya ini di atas yang kiri, di atas ini Pak. Ini rosokh namanya ini, pergelangan ini, ya. Kemudian ada pegangan ke sa'idnya. Nah, posisinya begini dan begini. Dua riwayat itu kalau dalam kitab lainnya dijelaskan sama di situ ya. Bukan begini. Tapi di atas ini. Dan ini di sini. Jadi kita lakukan itu. Nah, jadi maudhi' wat'il yadain. Posisi mengangkat meletakkan kedua tangan. Itu yang kedua. Jadi sunnahnya itu ya Pak ya. Kemudian yang ketiga yang disunnahkan kepada kita adalah at-tawajjuh atau du'ail istiftah. Doa iftitah. Ini sunnah yang ketiga ini. Pak ya. Setelah kita meletakkan tangan, kita bisa mengambil posisi di sini atau biasa kita di mana ya? Kita mungkin terbiasa di bawah dada. Kalau beberapa riwayat dari Ibnu Huzaimah itu di dada ini. Ya. Kalau kita ketemu orang begini ya berarti kita bisa memafhumi ya. Karena ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu begitu. Terutama dalam mazhab Hanafi. Kalau kita mungkin terbiasa di bawah dada ini. Karena rata-rata di sini kan orang bermazhab Syafi'i. Atau riwayat dari Ibnu Huzaimah di sini. Dada itu. Kemudian disunnahkan Pak untuk orang yang salat itu ayyati bi ayyi du'ain minal adiyya allati kana yad'u bihan nabi ya. Disunnahkan untuk membaca doa yang dibaca oleh Nabi dan istiftah wa yastafti bihas shalah, kemudian memulai istiftah membuka salatnya dengan itu. Setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Itu ada beberapa bentuk bacaannya Pak ya. Di antaranya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah, kalau beliau bertakbir dalam salat, sakata hanihatan, beliau diam sejenak qoblal qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah. Fakultu, aku bertanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi wa anta wa ummi, demi bapakku engkau dan ibumu, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah madza taqul? Ya tadi engkau diam antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah, apa yang kau baca ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku membaca aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma asilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Itu mungkin sebagian kita udah biasa baca itu Pak ya. Itu riwayat pertama itu. Riwayat lainnya dari Ali. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, kalau beliau mau mengerjakan salat kabbar, bertakbiratul ihram, kemudian membaca wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati ya Pak. Sebagian kita mungkin itu. Ya, wal arda samawati wal arda hanifa muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Kemudian ada tambahannya, dalam riwayat ini, riwayat Ahmadnya ada tambahannya Allahumma antal malik
la ilaha illa anta rabbi ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanal akhlaqi la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'adaika wal khairu kullu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Agak panjang ini Pak ya. Ini ada beberapa riwayat memang. Ini riwayatnya yang ada tambahannya. Itu yang kedua. Jadi wajah itu wajahiyah itu. Yang pertama tadi Allahumma ba'id. Sebagian kita mungkin terbiasa dengan Allahumma ba'id, sebagian kita terbiasa dengan wajah itu wajahiyah lilladzi fataras samawati sampai akhir itu. Yang ketiga ada riwayat dari Umar. Kalau yang kedua tadi dari Ali, wajah itu Pak. Dari Umar annahu kana yaqulu inda takbiratul ihram, bahwasanya ketika takbiratul ihram dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu beliau baca. Itu juga iftitah itu Pak. Ya. Jadi itu iftitah juga. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya Pak ya. Mausul dan marfu' dari Umar. Berkata Ibnul Qayyim, sahih dari Umar bahwasanya dia beristiftah ya, dengan ini ya di dekat Nabi SAW dan menjaharkannya dan mengajarkannya kepada manusia, pada orang lain. Jadi dia Umar ini membaca itu di depan Nabi dan Nabi enggak menyalahkan itu ya. Artinya memang dibenarkan sama Nabi dan diajarkan juga sama Umar kepada yang lainnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Nah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan ya Pak ya. Imam Ahmad mengatakan amma ana, saya sendiri kata Imam Ahmad itu fa azhabu ila ma rawa an Umar. Ya. Saya berpandangan dengan apa yang dibaca oleh Umar. Imam Ahmad. Walau anna rajulan istaftaha bi ba'di maruya kana hasan. Kalau seandainya orang lain mau beristiftah dengan yang tadi, misalnya membaca Allahumma ba'in atau wajah itu juga enggak apa-apa kata Umar. Tapi Imam Ahmad misalnya, Imam Ahmad sendiri memilih yang riwayat Umar ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian yang keempat Pak, riwayat dari Asim ya, bin Humaid berkata, saya bertanya kepada Aisyah, dengan apakah Rasulullah beristiftah ketika qiyamul lail? Ya. Kemudian apa jawab sama Aisyah, engkau bertanya tentang sesuatu yang tidak pernah ditanyakan seorang pun sebelummu. Ya. Karena idza qoma, kalau beliau Rasulullah itu mengerjakan salat qiyamul lail kata beliau, maka beliau qoma kabbara, ya. Maka beliau bertakbir 10, bertahmid alhamdulillah 10 kali, bertasbih 10 kali, bertahlil 10 kali, beristighfar 10 kali, kemudian mengatakan Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya. Wa yata'awwaz min dhaikil maqam yaumal qiyamah. Kemudian beliau berlindung dari sempitnya makom pada hari kiamat. Itu riwayat lain juga ya Pak. Jadi tapi ketika qiyamul lail itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ketika beliau sudah berdiri, maka beliau takbir 10 kali, kemudian bertahmid 10 kali, bertasbih 10 kali, bertahlil 10 kali, beristighfar 10 kali, kemudian membaca Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, wahdini tunjuki aku, warzuqni wa'afini, ya. Dan rezekikanlah aku dan berikanlah aku kesehatan. Itu riwayat dari Asim bin Humaid. Yang kelima, ini mungkin kurang familiar di kita. Dari Abdurrahman bin Auf bertanya juga kepada Aisyah, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiftah salatnya jikalau bangun di malam hari qiyamul lail. Ini sepertinya riwayatnya untuk qiyamul lail Pak. Kalau tadi salat secara umum itu yang Allahumma ba'id tadi, kemudian wajjahtu, kemudian yang ketiga tadi subhanakallahumma wa bihamdika, riwayat dari Umar itu. Itu sepertinya salat. Kalau ini yang riwayat dari Asim tadi, Asim bin Muhammad, kemudian Abdurrahman bin Auf ini itu terkait dengan qiyamul lail. Ini Abdurrahman bertanya kepada Aisyah. Aisyah menjawab kalau Rasulullah bangun untuk qiyamul lail beliau membaca Allahumma rabbi Jibril wa Mikail ya, wa Israfil, fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi iznik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Agak berbeda juga ya Pak ya. Kemudian yang keenam, ada dua lagi Pak. Nah, ntar lagi udah azan. Dari Nafi' dari bin Jubair bin Mut'im
dari bapaknya berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ketika tatawwu' membaca Allahu Akbar kabiran salasa marrat 3 kali. Allahu Akbar kabira 3 kali beliau membacanya. Kemudian walhamdulillah membaca alhamdulillah 3 kali juga. Ya. Kemudian membaca subhanallah bukratan wa asila juga 3 kali. Kemudian beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamadhihi wa nafasihi wa nafthihi. Qultu, aku bertanya ya Rasulullah, apa hamazah dan nafas dan nafakh itu? Ya. Beliau mengatakan amal hamazah maka fal mautatah allati ta'khudh bihi Adam, ya. Maka itu adalah kematian yang akan dialami oleh anak Adam, sedangkan nafkhah itu adalah al-kibar, kesombongan, wan nafsuhu artinya adalah wasya'ar, rambut di sini, Pak. Allah alam di sini maknanya ini, Pak. Nah, itu yang dibaca sebagaimana riwayat dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Kemudian terakhir dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW idza qama minal lail yatahajjad, kalau beliau bertahajud qiyamul lail maka beliau membaca, ya, membuka salatnya itu Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, ya, walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Itu ada beberapa, ya Pak. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq. Agak panjang ini di sini. Jadi beberapa riwayat itu menunjukkan kepada kita istiftah itu memang ada macamnya, banyak, ya Pak. Yang jelas ketika sholat secara umum tadi 3 itu. Sedangkan ketika qiyamul lail Rasulullah membaca dengan bentuk yang berbeda lagi. Jadi ketika sholat minimal kita paham bahwasanya ada beberapa bacaan di situ. Jadi kalau ada yang baca Allahumma ba'id, ya monggo silahkan gitu kan. Silahkan saja, itu riwayat dari Abu Hurairah. Kalau riwayat dari Ali, ya wajah tu wajhiyah itu. Bagian kita terbiasa baca itu, kalau itu wajhiyah lilladzi fataras samawati sampai akhir. Atau riwayat dari Umar, itu kan sahabat besar semua itu, Abu Hurairah, Ali dan Umar. Kalau Umar membacanya di depan Nabi dibaca dan diajarkan kepada yang lainnya oleh Umar, ya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha wa iruka. Ini yang paling pendek ini, Pak. Itu bisa kita baca. Nah. Oke, Pak, moga. Yang ya mengenai kobot tangan itu, ya, dalam mazhab Maliki memang dilepas tangannya, Pak. Maliki dan Syiah itu. Syiah juga orang-orang Syiah Iran juga Rafidhi. Syiah terutama itu juga melepas tangannya. Kalau riwayat itu memang ada. Beberapa riwayat itu memang ada yang menjelaskan hal tersebut. Terutama dalam mazhab Maliki memang ada riwayat menjelaskan hal tersebut. Ya cuman kita tentunya memilih, ya, di antara mana yang paling kuat dan menjadi mazhab yang said, ya, mazhab yang memimpin, yang mayoritas di negeri kita mana, kira-kira gitulah kita kecondrongannya. Karena kalau kita bawa seperti itu kan bisa jadi ya macam-macam lah, timbul bisa fitnah atau apa, ya Pak. Nah, itu yang mungkin perlu kita hindari juga. Nah. Tapi memang ada riwayat menjelaskan masalah itu. Di Allahu Akbar tangannya dilepas ke bawah. Kalau enggak Syiah itu Maliki, itu jelas. Dua itu kemungkinannya. Nah, kalau enggak Syiah Maliki. Kalau mazhab Hambali, Syafi'i, Hanafi itu tetap bersedekap tangannya di sini. Ya, cuman tadi bedanya kalau Syafi'i di sini, nah, kalau Hanafi di bawah ini. Nah, kalau yang riwayat lainnya malah di dada, ya, riwayat dari Ibnu Huzaimah tadi. Tapi memang bermacam-macam itu, ya kita dapati itu, Pak. Termasuk banyak hal nanti. Mungkin kalau kita keluar umroh, haji itu kan ketemu dengan hal seperti itu. Ada orang yang enggak mengaminkan gitu, ya. Aminnya dengan sir gitu. Itu kan biasanya Hanafi gitu, ya. Waladhdallin. Kita amin. Yang lain kan aminnya pelan gitu. Itu kan di Hanafi. Kalau kita ke Turki kayak gitu kan gitu mazhabnya, Pak. Turki, Afghanistan, Pakistan, apalagi yang Hanafi itu sebagian Mesir. Ya. Kalau Maliki itu di daerah-daerah Maghrib, Maroko, itu mungkin kita akan ketemu yang tangannya dilepas ke bawah itu.
Ya, daerah Maliki, Maroko, Tunisia, dahulu di Andalusia, tapi Andalusia Spanyol udah hilang itu. Dulu di situ juga pernah mazhab Maliki banyak di situ. Tapi yang jelas Pak, dalam masalah-masalah yang furu'iyah di sini memang kita perlu untuk berlapang dada. Kita akan ketemu dengan banyak perbedaan di situ. Ya, selama dia ada dasarnya dalilnya dari Rasulullah SAW ya, paling yang kita bisa mengajak diskusi berbeda, mengadu pandangan, tapi tidak untuk menghakimi mereka salah atau benarnya. Karena dia masalah furu'iyah. Kecuali ada yang berpandangan orang yang enggak sholat, yang enggak apa-apa, itu baru ya itu harus kita itu enggak boleh kita tolerir, itu harus kita sampaikan ya Pak ya. Ya, 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 Pak. Ya kita kalau seperti itu kan tegak di atas hawa nafsu sebenarnya. Maka orang awam itu sebenarnya tidak punya mazhab mereka itu. Kalau dalam kata siapa? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu mengatakan mazhabul awam itu mazhabu mufti. Mazhab orang awam itu mazhab siapa yang menjadi ustadznya di situ, siapa yang menjadi kiainya di situ. Atau siapa yang menjadi gurunya, itu menjadi mazhab dia. Ya, maka orang awam itu ngikut sebenarnya kepada siapa gurunya itu, kepada ininya gitu. Mereka nggak akan bisa memilih gitu. Kalau memilih itu tegak di atas hawa nafsu. Kalau seorang alim memilih itu kan karena dia sifatnya taklid. Kita mungkin sebagian mungkin kalau tarjih mazhab itu kan nggak ada istilah milih-milih karena orang tarjih milihnya siapa yang paling kuat dalilnya ketika itu. Sedangkan kalau sifatnya taklid itu akan terjebak ke dalam talfik nanti kalau seandainya mereka memilih taklid. Talfik itu artinya memilih yang senang-senang saja. Gitu. Makanya kita orang alim ya, seorang guru lah kira-kira istilah itu. Minimal mengetahui dasar atau dalil apa dia berbuat seperti itu. Kan minimalis kan begitu sebenarnya, Pak. Nah, jadi kalau seorang misalnya beramal, kenapa saya bacanya iftitah? Minimal kita tahu dasarnya. Oh saya ternyata baca iftitahnya begini, ini dasarnya ini gitu. Nah, dasarnya ini. Ketika kita misalnya mengangkat tangan itu dasar saya apa? Oh ini dasar saya ternyata selama ini. Itu kan peningkatannya orang paling segitu. Gitu. Kalau untuk mazhab mereka nggak akan bisa memilih-milih sesuka ini. Karena mereka rata-rata kan kita belum tentu punya keahlian untuk mentarjih itu. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qudamah itu mazhabnya orang awam itu, mazhabnya kayak kita ini ya, mazhabnya guru kita siapa? Tergantung guru kita siapa. Makanya yang paling pokok bagi kita sekarang itu kita mengetahui dasar kita, apa yang kita lakukan selama ini dasarnya apa. Kalau ada berdasar berarti kita lakukan. Kalau nggak ada dasarnya berarti kita ya tinggalkan. Itu kira-kira gitu. Ke situ Ustaz, Pak. Jadi bukan berarti kita boleh memilih-milih suka-suka kita ya. Nanti kalau seperti itu nanti malah kita tegak di atas hawa nafsu bukan di atas ilmu lagi. Yang kita inginkan dari belajar seperti itu tuh mungkin kita tegak di atas ilmu gitu. Jadi bukan tegak di atas hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu kita nanti akan memilih-milih yang suka-suka kita. Kira-kira gitu, Pak. Gitu. Kita cukupkan demikian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya masih pembahasan tentang sunanus shalah, tentang terkait dengan sunnah-sunnah di dalam salat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.